Sekar Ayuning Tias sudah 3 tahun tinggal di rumah keluarga Kusuma, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga itu. Dari luar, hidupnya tampak beruntung karena menikah dengan Arya Kusuma, direktur muda Kusuma Raya Group, perusahaan properti yang namanya cukup dikenal di Jakarta. Namun, di balik pintu rumah besar di kawasan Kebayoran, Sekar lebih sering diperlakukan seperti orang yang menumpang hidup daripada istri sah. Setiap kalimatnya dianggap tidak penting, setiap sarannya dianggap sok pintar, dan setiap diamnya dipakai sebagai bukti bahwa ia memang tidak tahu apa-apa. Bu Ratih, Ibu Arya, sejak awal tidak menyukai Sekar. Ia merasa putranya seharusnya menikah dengan perempuan dari keluarga pengusaha, bukan perempuan sederhana yang jarang bicara dan tidak punya gaya sosialita. Di meja makan, Bu Ratih sering menyindir. Menantu itu harus bisa mengangkat nama keluarga. Kalau cuma diam dan bengong, apa bedanya dengan pajangan? Sekar biasanya hanya menunduk, bukan karena tidak sakit hati, tetapi karena ia masih ingin menjaga rumah tangganya. Ia percaya bahwa suatu hari ketulusannya akan dilihat oleh Arya. Namun Arya terlalu sering memilih diam. Setiap kali ibunya menyindir Sekar, ia hanya berkata, "Sudah lama, jangan dibahas." Lalu kembali melihat ponsel atau dokumen kantor. Bagi Arya, itu cara meredakan keadaan. Bagi Sekar, itu cara paling halus untuk membiarkan dirinya terus dilukai. Karena yang ia butuhkan bukan kalimat agar ibunya berhenti bicara, melainkan satu pembelaan yang jelas bahwa Sekar adalah istrinya, bukan orang luar yang boleh direndahkan kapan saja. Yang paling sering membuat Sekar terluka adalah adik iparnya, Maya Kusuma. Maya masih muda, manja, terbiasa diperlakukan seperti putri keluarga, dan tidak pernah terima melihat Sekar menjadi nyonya muda di rumah itu. Ia sering memanggil Sekar dengan nada meremehkan, menyuruhnya mengambil barang, menyiapkan minuman, bahkan memperbaiki kesalahan kecil yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. "Mbak Sekar, tolong dong, daripada bengong tidak berguna, bantu sedikit," katanya sambil tertawa. Bu Ratih biasanya ikut tertawa, seolah penghinaan itu hanya candaan keluarga. Padahal Sekar bukan perempuan bodoh. Ia pernah belajar audit dan manajemen risiko dari ayahnya, Pak Surya Ayuningrat, yang dulu dikenal sebagai konsultan keuangan tajam namun rendah hati. Setelah ayahnya meninggal, Sekar memilih hidup sederhana dan tidak banyak bicara soal latar belakangnya. Ia juga tidak ingin Arya merasa harga dirinya terganggu jika tahu bahwa beberapa laporan proyek Kusuma Raya pernah diam-diam diperbaiki oleh istrinya. Setiap malam, ketika Arya tertidur di ruang kerja, Sekar membaca dokumen yang berantakan, menandai angka janggal, dan menempelkan catatan kecil agar suaminya tidak jatuh dalam kesalahan. Beberapa kali, catatan Sekar menyelamatkan proyek besar Arya. Ia pernah menemukan vendor yang mencantumkan biaya ganda, jadwal pembayaran yang tidak wajar, dan klausul kontrak yang bisa merugikan perusahaan. Arya mengira semua itu ditemukan oleh tim internalnya. Sekar membiarkannya, karena ia tidak membutuhkan untuk dipuji. Ia hanya ingin suaminya berhasil, dan keluarga itu tidak runtuh oleh kesalahan orang-orang yang terlalu percaya diri. Namun, kebaikan yang terus disembunyikan sering berubah menjadi sesuatu yang dianggap tidak pernah ada. Masalah mulai membesar ketika Kusuma Raya Group mengincar proyek kawasan apartemen baru di Bekasi. Proyek itu membutuhkan pendanaan besar, kerjasama vendor, dan persetujuan pemegang saham. Bu Ratih ingin proyek itu berhasil agar nama keluarga kembali naik. Sementara Maya ingin memakai proyek itu untuk membuktikan dirinya pantas masuk direksi. Maya datang membawa Rangga Suryatama, calon tunangannya yang mengaku punya koneksi investor. Sekar sejak awal merasa ada yang janggal pada proposal Rangga, tapi ketika ia mencoba memberitahu Arya, Maya langsung tertawa. "Mbak Sekar ngerti apa soal bisnis? Jangan sok pintar, nanti malah bikin proyek Mas Arya gagal." Arya tidak membela Sekar. Ia hanya berkata bahwa Sekar mungkin terlalu khawatir. Bu Ratih menambahkan dengan nada tajam, "Sudah Sekar, kamu itu jangan merasa pintar hanya karena pernah baca laporan. Menantu bodoh kalau sok mengatur malah bisa bikin malu." Kalimat itu membuat Sekar terdiam. Ia menatap Arya, menunggu suaminya berkata bahwa istrinya tidak bodoh. Namun Arya hanya menghela napas dan meminta semua orang fokus pada makan malam.
Di malam itu, Sekar mulai menyadari bahwa di rumah Kusuma, pendapatnya tidak akan dianggap benar sampai bencana benar-benar terjadi. Maya semakin berani setelah melihat Arya tidak pernah sungguh-sungguh membela Sekar. Ia mulai memperlakukan rumah itu seperti panggung kecil untuk merendahkan kakak iparnya. Saat teman-temannya datang, ia menyuruh Sekar menyiapkan minuman sambil berkata, "Mbakku ini paling cocok urusan dapur. Kalau urusan bisnis, bisa-bisa semua angka ketukar." Teman-temannya tertawa, dan Sekar hanya tersenyum tipis sambil meletakkan gelas di meja. Di dalam hati, ia merasa seperti seseorang yang pelan-pelan dihapus dari posisi istri dan diganti menjadi bahan lelucon keluarga. Bu Ratih tidak hanya membiarkan Maya, ia bahkan sering memancingnya. Di ruang keluarga, Bu Ratih berkata bahwa perempuan seperti Sekar tidak cukup cerdas untuk mendampingi Arya di acara bisnis. Ia menyuruh Maya menemani kakaknya ke beberapa pertemuan, karena Maya dianggap lebih punya gaya dan lebih mengerti dunia modern. Sekar mendengar semua itu dari dapur, sambil memotong buah untuk mereka. Ia tidak iri pada Maya, tetapi ia lelah melihat dirinya selalu diletakkan di tempat paling belakang. Meski banyak pekerjaan penting, justru ia selesaikan dari belakang. Rangga Suryatama mulai sering datang ke rumah Kusuma. Ia tampak sopan di depan Bu Ratih, murah senyum kepada Arya, dan sangat memuja Maya. Namun, Sekar melihat hal-hal kecil yang mengganggu. Rangga terlalu sering bertanya tentang akses laporan proyek, terlalu ingin mengetahui jadwal pembayaran vendor, dan terlalu cepat menawarkan perusahaan milik temannya sebagai mitra. Ketika Sekar memeriksa salah satu dokumen yang tertinggal di ruang kerja, ia menemukan pola biaya yang tidak masuk akal. Ada nama vendor baru yang muncul berkali-kali dengan angka berbeda, dan semuanya terhubung dengan rekomendasi Rangga. Sekar mencoba bicara kepada Arya malam itu. Ia membawa catatan kecil dan menunjukkan beberapa bagian yang janggal. Arya mendengar setengah hati, karena pikirannya sedang penuh tekanan. "Sekar, ini proyek besar. Jangan asal curiga hanya karena kamu tidak suka Rangga," katanya. Sekar terdiam. Ia tidak pernah bilang tidak suka Rangga. Ia hanya menunjukkan data. Namun Arya sudah lebih dulu membaca kekhawatirannya sebagai emosi, bukan analisis. Saat itulah Sekar sadar. Bagi Arya, suara istrinya terlalu mudah dianggap perasaan, sedangkan suara orang luar lebih mudah dianggap strategi. Maya mendengar bahwa Sekar mencoba memperingatkan Arya. Ia langsung marah dan menuduh Sekar iri karena tidak punya peran dalam keluarga. "Mbak itu lucu ya, tidak bisa bantu apa-apa, tapi kalau ada orang lain bantu, langsung curiga," katanya di depan Bu Ratih. Bu Ratih menatap Sekar dingin dan berkata, "Jangan menghalangi rezeki keluarga ini. Kalau kamu memang tidak berguna, setidaknya jangan jadi penghambat." Kalimat itu membuat Sekar menggenggam catatannya erat. Ia ingin menjawab, tetapi ia tahu semua kata-katanya akan diputar menjadi pembangkangan. Maya kemudian menyusun rencana bersama Rangga. Ia tahu Sekar mulai curiga dan bisa mengganggu jalur vendor yang sedang mereka atur. Rangga menyarankan agar Sekar dibuat tampak sebagai sumber kebocoran dokumen proyek. Jika Arya percaya bahwa Sekar membocorkan data kepada pesaing atau merusak laporan, maka semua catatan Sekar akan terlihat sebagai upaya sabotase, bukan peringatan. Maya awalnya ragu, tetapi rasa iri dan ambisi mengalahkan sisa nuraninya. Ia ingin Sekar pergi dari rumah itu, dan jika harus menjebaknya agar terlihat bodoh sekaligus berbahaya, ia bersedia melakukannya. Bu Ratih tidak mengetahui seluruh detail permainan Rangga, tetapi ia tahu Maya ingin menyingkirkan Sekar. Dan bukannya mencegah, ia memberi ruang. Menurutnya, jika Sekar pergi, Arya bisa menikah lagi dengan perempuan yang lebih pantas. Atau setidaknya, rumah Kusuma tidak perlu lagi menampung menantu yang tidak membawa manfaat. "Asal jangan sampai nama keluarga ikut jatuh," kata Bu Ratih kepada Maya. Maya tersenyum. Ia berkata, semua akan terlihat seperti kesalahan Sekar sendiri. Mereka berdua tidak sadar bahwa orang yang mereka anggap bodoh justru sudah mulai menyimpan salinan dokumen dan mencatat pola permainan mereka satu persatu. Di kamar, Sekar membuka laptop kecilnya dan menyusun folder berisi semua kejanggalan proyek Bekasi. Ia tidak tahu kapan ia akan memakai bukti itu, tetapi instingnya berkata bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak. Ia menyimpan catatan vendor, waktu akses dokumen,
percakapan email yang tidak biasa, dan beberapa foto dokumen yang tertinggal. Ia tidak berniat menyerang keluarga suaminya. Ia hanya ingin melindungi Arya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Sekar juga mulai berpikir bahwa mungkin ia harus melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang ia sebut keluarga. Acara keluarga besar Kusuma digelar di rumah utama untuk merayakan ulang tahun Bu Ratih, sekaligus memperkenalkan proyek Bekasi kepada kerabat dan beberapa calon mitra. Bu Ratih ingin semua terlihat sempurna. Sekar mengurus banyak hal di belakang layar, catering, susunan tempat duduk, daftar tamu, hingga bingkisan untuk kerabat. Namun begitu tamu datang, Bu Ratih menyuruhnya tidak terlalu sering muncul. Kamu cukup pastikan makanan tidak telat. Untuk urusan ngobrol dengan tamu bisnis, biar Maya saja. Dia lebih pantas, katanya. Sekar hanya mengangguk, meski hatinya terasa semakin jauh dari rumah itu. Maya tampil percaya diri malam itu. Ia memakai gaun elegan, memperkenalkan Rangga kepada keluarga besar, dan beberapa kali menyebut bahwa proyek Bekasi akan menjadi bukti generasi muda Kusuma bisa bergerak cepat. Bu Ratih memandangnya bangga. Arya pun terlihat lega karena keluarganya tampak kompak. Namun Sekar yang berdiri di sisi ruangan melihat Rangga berbisik kepada seorang pria asing yang tidak ada dalam daftar tamu resmi. Pria itu menyerahkan amplop tipis lalu cepat pergi. Sekar mencatat wajahnya dalam ingatan, tetapi belum sempat bergerak karena Maya memanggilnya dengan nada memerintah. Menjelang sesi pengumuman proyek, tiba-tiba layar presentasi di ruang keluarga menampilkan dokumen internal yang seharusnya rahasia. Beberapa angka penawaran, daftar investor, dan rencana akuisisi lahan muncul sebelum waktunya. Para tamu terkejut. Arya langsung panik karena data itu sangat sensitif. Dalam hitungan menit, salah satu staf IT mengatakan bahwa file terakhir diakses dari laptop rumah yang biasa dipakai Sekar untuk mencatat kebutuhan acara. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Maya menutup mulut seolah terkejut, tetapi matanya menyimpan kepuasan. Sekar membeku. Ia memang pernah memakai laptop itu, tetapi bukan untuk membuka dokumen proyek. Bu Ratih langsung berdiri dan menunjuknya. Saya sudah bilang, menantu bodoh kalau dibiarkan pegang urusan penting pasti bikin celaka. Suasana ruangan berubah seperti pengadilan. Maya mendekati Arya dan berkata dengan suara pura-pura cemas, "Mas, jangan terlalu keras pada Mbak Sekar. Mungkin dia cuma tidak paham mana dokumen rahasia." Kalimat itu terdengar membela, tetapi sebenarnya menanamkan tuduhan bahwa Sekar ceroboh dan bodoh. Arya menatap Sekar dengan wajah tegang. "Sekar, kamu akses dokumen itu." Sekar menggeleng. Ia berkata bahwa ia tidak pernah membuka file proyek dari laptop acara. Namun Maya langsung menunjukkan riwayat akses yang sudah disiapkan. Di sana ada nama akun Sekar. Bu Ratih semakin marah. Beberapa kerabat mulai berbisik bahwa sejak awal Sekar memang tidak cocok masuk keluarga Kusuma. Rangga berdiri di samping Maya. Wajahnya dibuat prihatin, tetapi Sekar menangkap kilatan kemenangan di matanya. Saat itu ia tahu, ini bukan kecelakaan, ini jebakan. Sekar menatap Arya dan bertanya pelan, "Mas percaya aku?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi beratnya seperti seluruh pernikahan mereka diletakkan di atas meja. Arya melihat ibunya yang marah, adiknya yang menangis palsu, tamu bisnis yang gelisah, dan layar yang masih menampilkan dokumen bocor. Tekanan membuatnya memilih jalan yang paling mudah. "Untuk sekarang, kamu masuk kamar dulu. Jangan bikin keadaan makin kacau," katanya. Kalimat itu membuat hati Sekar pecah. Bukan karena Arya memarahinya, tetapi karena ia tidak mengatakan bahwa ia percaya istrinya. Bu Ratih menganggap diam Arya sebagai izin. Ia berkata di depan keluarga besar, "Lihat sendiri kan, menantu bodoh tak berguna ini bukan cuma tidak membantu, tapi membawa masalah. Kalau proyek ini gagal, semua karena dia." Sekar berdiri diam. Wajahnya pucat, tetapi matanya mulai dingin. Ia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak membela diri terlalu panjang. Ia hanya berkata, "Suatu hari nanti, ibu akan tahu siapa yang benar-benar membuka pintu masalah di rumah ini. Dan saat itu, saya harap ibu masih sanggup menatap saya." Setelah itu, ia berjalan keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Sementara di belakangnya,
keluarga Kusuma merasa telah menemukan kambing hitam. Malam itu, Maya merayakan kemenangan kecilnya di kamar. Rangga mengirim pesan bahwa tahap pertama berhasil, dan kini Sekar tinggal didorong keluar agar mereka bisa leluasa mengatur vendor proyek. Maya tersenyum puas. Namun mereka tidak tahu bahwa sebelum masuk kamar, Sekar sempat mengambil ponselnya dan memotret layar riwayat akses yang aneh. Ia juga menyimpan waktu kejadian, nama perangkat, dan wajah pria asing yang tadi membawa amplop. Sekar mungkin diam, tetapi diamnya bukan kosong. Diamnya sedang menyusun jalan pulang bagi kebenaran. Keesokan paginya, rumah Kusuma tidak lagi menyembunyikan permusuhan. Bu Ratih duduk di ruang tamu dengan wajah keras, Maya di sampingnya sambil memegang tisu seperti korban, dan Arya berdiri di dekat jendela dengan mata lelah. Sekar turun dari kamar membawa map berisi beberapa catatan yang ingin ia jelaskan. Namun sebelum ia sempat duduk, Bu Ratih sudah berkata bahwa penjelasan tidak diperlukan. Kamu sudah cukup mempermalukan keluarga ini. Kalau tidak tahu apa-apa, harusnya diam. Tapi kamu malah sok membantu dan membuat proyek Arya bocor, katanya. Sekar menatap Arya. Ia menjelaskan bahwa akun di laptop itu bisa saja dipakai orang lain, bahwa waktu akses tidak sesuai dengan keberadaannya, dan bahwa ada pria asing yang berhubungan dengan Rangga saat acara. Maya langsung menangis. Ia menuduh Sekar memfitnah calon tunangannya karena iri. Bu Ratih memeluk Maya dan menatap Sekar dengan jijik. Sekarang kamu menuduh Maya, dasar menantu tidak tahu diri. Sudah bodoh, masih licik. Sekar menarik napas panjang. Ia merasa setiap kata yang ia ucapkan sudah diputuskan salah sebelum sampai di telinga mereka. Arya akhirnya bicara, tetapi bukan pembelaan yang Sekar harapkan. Ia berkata bahwa demi menenangkan keluarga dan mitra bisnis, Sekar sebaiknya tinggal di luar rumah untuk sementara. Kata sementara terdengar seperti pisau yang dibungkus kain. Sekar bertanya, "Kalau nanti terbukti aku tidak bersalah, apa Mas akan menjemputku pulang sebagai istri, atau hanya meminta aku kembali karena malu?" Arya tidak menjawab. Diamnya menjadi jawaban paling menyakitkan. Sekar tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena ia akhirnya melihat batas dari cinta suaminya. Sekar naik ke kamar dan mengemas satu koper kecil. Ia tidak membawa perhiasan pemberian Bu Ratih, tidak membawa gaun yang dipakai untuk acara keluarga, dan tidak membawa apapun yang selalu dipakai untuk mengingatkannya bahwa ia berutang pada keluarga Kusuma. Ia hanya membawa pakaian sederhana, laptop pribadi, buku catatan ayahnya, dan flash disk berisi salinan dokumen yang selama ini ia kumpulkan. Di dalam hati ada luka besar, namun di balik luka itu ada ketenangan yang mulai tumbuh. Sekar tidak lagi ingin memaksa keluarga Kusuma percaya hanya dengan kata-kata. Saat ia turun, Bu Ratih menatapnya puas. "Bagus, pergilah dulu. Rumah ini butuh udara bersih dari orang yang membawa masalah." Maya menambahkan dengan suara lembut, "Mbak Sekar, semoga di luar Mbak bisa belajar untuk tidak menyentuh urusan yang tidak Mbak pahami." Sekar menatap Maya lama. "Hati-hati Maya, orang yang menggali lubang kadang lupa menghitung kedalamannya sendiri." Maya tersenyum sinis, merasa Sekar hanya sedang mengancam tanpa daya. Rangga yang datang kemudian ikut berdiri di sisi Maya, seolah sudah menjadi bagian dari keluarga yang menang. Sebelum keluar, Sekar melepas cincin pernikahannya dan meletakkannya di meja ruang tamu. Arya terkejut. "Sekar, jangan berlebihan." Sekar menatapnya dengan mata yang sudah tidak memohon. "Yang berlebihan bukan aku pergi, Mas. Yang berlebihan adalah aku harus membuktikan diri kepada suamiku sendiri setelah 3 tahun menjaga perusahaanmu dari belakang." Arya terlihat terpukul, tetapi Bu Ratih langsung memanggilnya agar tidak lunak. Sekali lagi, Arya tidak mengejar, dan kali ini Sekar tidak menunggu. Di gerbang, Pak Jaya, sopir lama keluarga Kusuma, diam-diam mendekat. Ia berkata bahwa malam acara keluarga, ia melihat Rangga berbicara dengan pria asing di dekat parkiran. Ia belum berani bicara karena takut kehilangan pekerjaan. Sekar menatapnya dengan lembut. "Terima kasih, Pak. Kalau suatu hari Bapak diminta jujur, cukup katakan apa yang Bapak lihat." Pak Jaya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Sekar bukan perempuan bodoh seperti yang mereka katakan.
Ia hanya perempuan yang terlalu lama berusaha baik di rumah yang tidak pernah memberi tempat aman untuk kebenaran. Sekar menginap di kamar kecil milik sahabat lamanya di daerah Cikini. Malam itu, ia membuka buku catatan ayahnya. Di halaman belakang, ada amplop tua yang belum pernah ia baca sampai selesai. Di dalamnya ada surat dari Pak Surya Ayuningrat. Ayahnya menulis bahwa jika suatu hari Sekar direndahkan karena memilih hidup sederhana, ia harus menemui Bu Laksmi, pengacara keluarga Ayuningrat. Nak, ilmu yang kamu simpan tidak membuatmu bodoh, hanya karena orang lain tidak melihatnya. Kalau mereka menjebakmu, jangan membalas dengan teriakan. Balaslah dengan bukti. Begitu salah satu kalimat dalam surat itu. Sekar menangis pelan. Tetapi kali ini air matanya tidak membuatnya lemah. Ia tahu langkah berikutnya harus dimulai. Keesokan paginya, Sekar menemui Bu Laksmi di kantor hukum kecil namun rapi di kawasan Menteng. Bu Laksmi menyambutnya dengan mata yang langsung berkaca-kaca ketika mendengar nama Pak Surya Ayuningrat. Di atas meja, ia meletakkan beberapa map tebal berisi dokumen warisan, sertifikat kepemilikan, daftar klien lama, dan riwayat Ayuningrat Advisory. Sekar membaca semuanya perlahan. Selama ini, ia tahu ayahnya pernah menjadi konsultan audit. Tetapi ia tidak pernah tahu bahwa jaringan ayahnya begitu luas, sampai beberapa investor besar masih menghormati nama Ayuningrat. Bu Laksmi menjelaskan bahwa Pak Surya sengaja tidak membesarkan Sekar dalam kemewahan. Ia ingin putrinya memahami bahwa kecerdasan tidak perlu dipamerkan agar bernilai. Ayuningrat Advisory dulu dikenal sebagai firma kecil yang sering diminta mengaudit perusahaan keluarga tanpa banyak publikasi. Beberapa rekomendasi mereka pernah menyelamatkan proyek bernilai besar, termasuk perusahaan yang kini menjadi mitra Kusuma Raya. Ayahmu selalu bilang, orang yang paling berbahaya bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling teliti melihat kebohongan kecil, kata Bu Laksmi. Sekar menunduk, merasa seolah ayahnya masih memandang bahunya dari jauh. Dokumen berikutnya membuat Sekar terdiam. Ayuningrat Advisory ternyata pernah memberi rekomendasi awal untuk salah satu investor yang kini menjadi kunci proyek Bekasi Kusuma Raya. Artinya, jika Sekar memakai nama Ayuningrat, ia bisa meminta audit independen yang tidak bisa diabaikan oleh Arya. Lebih mengejutkan lagi, beberapa catatan yang dikumpulkan Sekar tentang vendor Rangga menunjukkan pola yang mirip dengan kasus manipulasi lama yang pernah ditangani ayahnya. Bu Laksmi membaca catatan itu dengan wajah mengeras. Ini bukan sekadar fitnah keluarga, Sekar. Ini bisa jadi skema penggelembungan biaya dan pencurian data proyek. Sekar menyerahkan flash disk berisi foto layar, salinan dokumen, dan catatan waktu akses. Bu Laksmi meminta tim forensik digital memeriksa semuanya. Hasil awal menunjukkan bahwa akun Sekar dipakai dari perangkat berbeda, dan ada upaya menyamarkan IP lokal melalui jaringan tamu Rumah Kusuma. Artinya, seseorang memang memakai identitasnya untuk membuka dokumen rahasia. Bu Laksmi berkata, bukti ini belum cukup untuk menjatuhkan pelaku, tetapi cukup untuk membuka penyelidikan resmi. Sekar mengangguk. Ia tidak ingin sekadar membersihkan namanya. Ia ingin menemukan seluruh rantai orang yang menjebaknya. Di Rumah Kusuma, Maya merasa semakin bebas. Ia mulai duduk dalam rapat proyek, memberi saran yang sebenarnya berasal dari Rangga, dan menikmati pujian Bu Ratih. Namun, beberapa hari setelah Sekar pergi, masalah kecil mulai muncul. Laporan keuangan proyek yang biasanya rapi mulai penuh angka janggal. Vendor baru meminta pembayaran lebih cepat. Investor menanyakan dokumen resiko yang belum siap. Arya mulai merasa ada sesuatu yang hilang, tetapi ia belum mau mengakui bahwa selama ini Sekar yang diam-diam menjaga detail-detail itu tetap aman. Bu Ratih tetap menyalahkan Sekar. Menurutnya, semua kekacauan terjadi karena Sekar meninggalkan masalah sebelum pergi. Maya juga berkata bahwa Sekar mungkin sengaja menghapus beberapa catatan agar Arya kesulitan. Namun Arya menemukan sesuatu yang mengganggu di ruang kerjanya. Catatan kecil Sekar di salah satu map lama. Di sana tertulis peringatan tentang vendor yang kini justru direkomendasikan Rangga. Mas, vendor ini perlu dicek silang, pola biayanya mirip markup. Arya membaca kalimat itu berulang kali. Catatan itu dibuat sebelum semua kekacauan terjadi.
Untuk pertama kalinya, ia bertanya apakah Sekar benar sejak awal. Malamnya, Bu Laksmi menghubungi Sekar dan berkata bahwa mereka menemukan hubungan antara vendor baru, Rangga, dan rekening perantara yang mengalir ke seseorang dekat Maya. Sekar memejamkan mata. Ia sakit hati, tetapi tidak terkejut. Jebakan itu terlalu rapi untuk dilakukan sendirian. Bu Laksmi menyarankan agar mereka menunggu forum evaluasi proyek yang akan dihadiri investor. Karena di sana bukti bisa dibuka secara legal dan tidak terlihat seperti drama rumah tangga. Sekar setuju. Ia tidak akan kembali ke rumah Kusuma untuk memohon. Ia akan kembali dengan bukti yang membuat orang-orang yang menyebutnya bodoh kehilangan kata. 2 minggu setelah Sekar pergi, sebuah forum evaluasi proyek properti digelar di hotel besar kawasan Sudirman. Forum itu mempertemukan investor, pemegang saham, konsultan audit, dan beberapa perusahaan properti yang sedang mencari pendanaan. Kusuma Raya Group hadir karena proyek Bekasi mereka mulai dipertanyakan. Arya datang dengan wajah tegang, Bu Ratih ikut untuk menjaga citra keluarga, sementara Maya dan Rangga hadir dengan percaya diri seolah mereka sudah menyelamatkan proyek. Tidak ada yang menyangka bahwa forum itu akan menjadi panggung pertama kembalinya Sekar. Ketika pembawa acara mengumumkan sesi audit independen dari Ayuningrat Advisory, Arya mengangkat kepala. Nama itu terdengar familiar dari beberapa dokumen lama. Lalu layar menampilkan nama perwakilan utama, Sekar Ayuning Tias Ayuningrat. Ruangan hening sesaat, saat Sekar berjalan ke panggung dengan setelan batik modern warna hitam biru. Wajahnya tenang, langkahnya rapi, dan tidak ada kesan ingin mencari simpati. Bu Ratih membeku, Maya kehilangan senyum. Rangga menegang, seperti seseorang yang tiba-tiba melihat saksi yang ia kira sudah dibuang. Sekar membuka presentasi dengan menjelaskan pentingnya audit resiko dalam proyek keluarga. Ia tidak menyebut Kusuma secara personal pada awalnya. Ia berbicara tentang pola vendor palsu, akses data ilegal, dan bagaimana seseorang bisa dijadikan kambing hitam melalui manipulasi akun. Setiap kalimatnya terdengar profesional, tetapi bagi keluarga Kusuma, semuanya seperti pisau yang mendekat perlahan. Lalu layar menampilkan contoh pola biaya yang sangat mirip dengan proyek Bekasi. Beberapa investor mulai saling pandang. Arya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah sesi umum, forum memasuki pembahasan perusahaan yang masuk daftar evaluasi. Nama Kusuma Raya Group disebut. Sekar tidak tersenyum sinis, tidak mempermalukan dengan nada tinggi, tetapi membuka data yang ia susun bersama tim Bu Laksmi. Ada riwayat akses dokumen yang memakai akun Sekar dari perangkat berbeda, pola pembayaran vendor yang tidak wajar, dan hubungan rekening antara vendor rekomendasi Rangga dengan pihak dekat Maya. Maya langsung berdiri dan berkata bahwa semua itu fitnah. Bu Ratih ikut marah, menyebut Sekar membawa masalah keluarga ke ruang bisnis. Sekar menatap Bu Ratih dengan tenang. Saya setuju, Bu. Masalah keluarga tidak seharusnya dibawa ke ruang bisnis. Karena itu, hari ini saya bicara berdasarkan data, bukan perasaan. Ruangan menjadi sunyi. Maya mencoba menangis dan berkata bahwa Sekar dendam karena diusir. Namun, Sekar menampilkan bukti forensik digital yang menunjukkan akunnya dipakai saat ia sedang berada di dapur menyiapkan acara, bukan di ruang kerja. Ia juga menampilkan rekaman parkiran yang menunjukkan Rangga bertemu pria asing pada malam kebocoran. Rangga tampak pucat, tetapi masih mencoba tersenyum. Arya menatap layar dengan wajah hancur. Setiap bukti yang muncul seperti membuka kembali malam ketika Sekar bertanya apakah ia percaya. Ia tidak percaya. Ia memilih diam. Sekarang data yang dingin dan rapi menjawab semua keraguannya. Perempuan yang ia biarkan disebut bodoh ternyata berdiri sebagai auditor yang justru membongkar kebodohan mereka semua. Bu Ratih mencoba berkata bahwa Sekar seharusnya memberitahu mereka secara pribadi dulu. Sekar menjawab, "Saya pernah mencoba memberitahu. Kalian menyebut saya sok pintar." Setelah forum selesai, Arya mengejar Sekar di koridor. Ia berkata bahwa ia tidak tahu semua ini. Sekar berhenti, lalu menatapnya. Mas tidak perlu tahu aku anak siapa untuk percaya bahwa aku tidak akan merusak perusahaanmu. Arya kehilangan kata. Ia ingin meminta maaf, tetapi Sekar melanjutkan. Dulu aku hanya minta didengar sebagai istrimu.
Tapi Mas baru mendengar setelah aku bicara di depan investor. Setelah itu Sekar pergi bersama Bu Laksmi. Di belakangnya, Arya berdiri seperti orang yang baru sadar rumahnya tidak runtuh karena musuh dari luar, melainkan karena ia membiarkan orang dalam menjebak istrinya sendiri. Setelah forum itu, Kusuma Raya Group masuk dalam pengawasan investor. Proyek Bekasi tidak langsung dibatalkan, tetapi dana dicairkan bertahap dengan syarat audit penuh. Bu Ratih marah besar dan menuduh Sekar mempermalukan keluarga. Namun untuk pertama kalinya, tidak semua orang di rumah percaya pada kemarahan Bu Ratih. Beberapa direksi mulai bertanya, mengapa peringatan Sekar dulu diabaikan. Beberapa staf mulai berani berkata bahwa catatan kecil Sekar sering membantu mereka menemukan kesalahan. Rumah Kusuma yang dulu satu suara merendahkan Sekar mulai retak oleh pertanyaan yang tidak bisa lagi disumbat gengsi. Arya mulai memeriksa ulang dokumen lama. Ia menemukan banyak catatan Sekar di map proyek, laporan keuangan, dan kontrak vendor. Catatan-catatan itu teliti, singkat, dan tepat sasaran. Ada peringatan tentang biaya ganda, catatan risiko lahan, hingga saran negosiasi yang dulu membuat Arya dipuji investor. Sekretarisnya, Randy, akhirnya mengaku bahwa beberapa kali Sekar memberikan masukan diam-diam agar Arya tidak terlihat kurang siap. Sekar selalu bilang jangan disebut namanya. Beliau cuma ingin Bapak terbantu, kata Randy. Arya duduk diam, merasa dadanya seperti ditindih batu. Di rumah, kekosongan Sekar juga terasa. Tidak ada lagi orang yang menyiapkan kopi Arya dengan takaran tepat. Tidak ada yang mengingatkan Bu Ratih minum obat. Tidak ada yang menenangkan pelayan saat Bu Ratih marah. Dan tidak ada yang menyusun jadwal rumah agar semua berjalan rapi. Maya mencoba mengambil posisi lebih besar, tetapi ia cepat bosan dengan detail. Ia senang tampil di rapat, tetapi tidak sabar membaca laporan. Ia ingin dianggap cerdas, tetapi pekerjaannya penuh celah. Bu Ratih mulai kesal, tetapi gengsinya membuat ia tetap menyalahkan Sekar atas semua kekacauan. Rangga mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mendesak Maya agar segera menandatangani komitmen vendor sebelum audit semakin dalam. Maya mulai panik karena beberapa rekening yang dipakai sebagai perantara bisa terlacak. Rangga berkata bahwa kalau mereka tidak bergerak cepat, Sekar bisa membuka semuanya, dan Maya akan ikut jatuh. Untuk pertama kalinya, Maya merasa takut. Ia awalnya hanya ingin menyingkirkan Sekar dan mendapat pengakuan keluarga. Ia tidak menyangka permainan Rangga melibatkan uang proyek sebesar itu. Sekar, di sisi lain, tidak terburu-buru. Bersama Bu Laksmi, ia mengumpulkan bukti tambahan, aliran dana vendor, rekaman komunikasi Rangga, akses akun palsu, dan bukti Maya mengetahui sebagian rencana. Sekar tidak ingin menyerang Maya sebagai adik ipar semata. Ia ingin menunjukkan bahwa jebakan itu bukan sekedar drama rumah, melainkan tindakan yang membahayakan perusahaan dan banyak karyawan. Bu Laksmi mengingatkan bahwa jika bukti dibuka, hubungan Sekar dengan keluarga Kusuma mungkin benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sekar tersenyum tipis. Hubungan itu sudah rusak saat mereka memilih percaya jebakan daripada aku. Arya mulai mencoba menghubungi Sekar, tetapi semua urusan dialihkan melalui Bu Laksmi. Dulu Sekar selalu menjawab pesannya cepat. Kini setiap pesan hanya mendapat balasan formal dari pengacara. Rasa kehilangan itu datang dalam bentuk yang kecil-kecil, tetapi menusuk. Arya menyadari bahwa kehadiran Sekar dulu begitu sunyi, sampai ia tidak tahu bagaimana hidup tanpa sunyi itu. Ia bukan hanya kehilangan istri, ia kehilangan orang yang diam-diam menjadi pengingat, pelindung, dan penyeimbang dalam hidupnya. Malam itu, Arya mendengar percakapan Maya dan Rangga di taman belakang. Maya terdengar panik, sementara Rangga menyuruhnya tetap tenang dan menyiapkan dokumen untuk menyalahkan Sekar lagi jika audit makin dekat. Arya berhenti di balik pintu kaca, tubuhnya menegang. Ia merekam sebagian percakapan itu dengan ponselnya. Ketika Maya menyebut bahwa akun Sekar memang dipakai untuk membuka dokumen malam acara, Arya merasa dunia di sekitarnya runtuh. Semua yang Sekar dan ia, suami Sekar, adalah orang yang memilih tidak percaya. Maya tahu posisinya mulai berbahaya. Arya tidak lagi mudah percaya, Rangga mulai menekannya, dan audit Ayuningrat makin mendekati rekening yang terhubung dengannya. Karena itu, Maya memilih menyerang lebih dulu.
Ia menyebarkan rumor bahwa Sekar sengaja memakai nama Ayuningrat untuk membalas dendam kepada keluarga Kusuma karena diusir. Beberapa akun gosip bisnis menulis bahwa Sekar adalah menantu licik yang pura-pura bodoh selama bertahun-tahun, lalu membuka identitasnya hanya untuk mempermalukan mertua dan ipar. Narasi itu dibuat agar publik meragukan niat Sekar. Rumor itu cepat menyebar karena cerita menantu melawan mertua selalu menarik perhatian. Ada yang membela Sekar, tetapi ada juga yang bertanya mengapa ia tidak pernah jujur dari awal tentang kemampuannya. Bu Ratih sempat merasa rumor itu bisa menyelamatkan wajah keluarga. Ia berkata kepada kerabat bahwa Sekar memang dari awal menyembunyikan sesuatu. Namun pertanyaan balik muncul. Kalau Sekar benar-benar bodoh, mereka hina. Kalau Sekar ternyata pintar, mereka tuduh licik. Jadi sebenarnya masalahnya bukan Sekar, melainkan keluarga Kusuma yang tidak pernah mau melihatnya sebagai manusia yang utuh. Bu Laksmi melacak sumber rumor dan menemukan hubungan dengan konsultan digital yang dibayar melalui rekening perantara vendor Rangga. Ada juga bukti bahwa Maya ikut menyetujui beberapa materi narasi. Sekar membaca laporan itu dengan tenang. Dulu fitnah kecil bisa membuatnya menangis semalaman. Kini ia hanya merasa semakin jelas bahwa Maya tidak ingin kebenaran, hanya ingin dirinya terlihat benar. Sekar meminta semua bukti dikumpulkan, tetapi belum dibuka. Ia ingin Maya dan Rangga bergerak lebih jauh agar seluruh jaringan terlihat. Di tengah tekanan itu, Damar Wicaksana hadir sebagai mitra baru Ayuningrat Advisory. Ia adalah CEO Wicaksana Capital, perusahaan investasi yang dikenal sangat ketat dalam audit proyek. Damar datang menemui Sekar bukan membawa simpati, melainkan data tambahan tentang beberapa vendor yang direkomendasikan Rangga. Saya pernah melihat pola ini di proyek lain. Vendor terlihat berbeda, tapi rekening belakangnya terhubung ke grup yang sama, katanya. Sekar menatap dokumen itu dan merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang membahas masalahnya sebagai persoalan profesional, bukan sekadar drama keluarga. Sekar bertanya, apakah Damar tidak khawatir namanya ikut terseret dalam konflik keluarga Kusuma? Damar menjawab, saya tidak menilai seseorang dari rumor paling ramai. Saya menilai dari cara ia menyusun bukti saat semua orang memancingnya untuk marah. Kalimat itu membuat Sekar terdiam. Selama ini, ia selalu disebut bodoh karena tidak banyak bicara. Damar justru melihat diamnya sebagai ketelitian. Ia tidak memaksanya bercerita tentang Arya, tidak menawarkan diri sebagai penyelamat, dan tidak memakai luka Sekar untuk mendekat. Ia hanya memberi data, lalu memberi ruang. Arya melihat nama Damar mulai muncul di sekitar Sekar, dan merasakan cemburu yang tidak berhak ia miliki. Dulu ia membiarkan Sekar berdiri sendiri saat dituduh merusak perusahaan. Sekarang pria lain datang membawa bukti dan menghargai kecerdasannya tanpa perlu menunggu panggung besar. Arya ingin memperingatkan Sekar agar hati-hati, tetapi ia sadar dirinya tidak lagi punya posisi untuk mengatur hidup wanita itu. Bahkan kata istriku terasa rapuh, karena ia sendiri membiarkan keluarganya memperlakukan Sekar seperti orang asing yang bisa dibuang. Malam sebelum forum bisnis lanjutan, Maya mencoba langkah terakhir. Ia dan Rangga menyiapkan dokumen palsu yang seolah menunjukkan Sekar pernah menerima bayaran dari pesaing Kusuma untuk membocorkan data proyek. Namun Bu Laksmi sudah mencium gerakan itu. Dokumen umpan disiapkan, komunikasi perantara direkam, dan aliran dana mereka dilacak. Ketika semua bukti terkumpul, Sekar hanya berkata, "Besok tidak perlu membalas hinaan dengan hinaan. Kita cukup membuka semua lampu." Bu Laksmi mengangguk. Maya dan Bu Ratih dulu menyebut Sekar bodoh. Besok, mereka akan belajar bahwa orang yang teliti tidak perlu berisik untuk memenangkan kebenaran. Malam sebelum forum lanjutan, Arya masuk ke kamar yang dulu ditempati Sekar. Ruangan itu masih rapi, tetapi terasa kosong. Di laci kecil, ia menemukan buku catatan yang tertinggal. Isinya bukan keluhan panjang atau daftar dendam, melainkan jadwal obat Bu Ratih, catatan kebiasaan makanan keluarga, daftar ulang tahun pelayan, dan beberapa ide perbaikan sistem kerja Kusumaraya. Di salah satu halaman, Sekar menulis, "Mas Arya sering terlalu percaya vendor yang bicara manis. Tolong cek angka, bukan hanya janji." Arya membaca kalimat itu berkali-kali, dan setiap kata terasa seperti penyesalan yang datang terlambat. Ia lalu meminta Randy mengumpulkan semua dokumen lama yang pernah mendapat catatan Sekar. Hasilnya membuat Arya hampir tidak bisa bicara.
3 proyek besar pernah selamat karena peringatan Sekar. 1 kontrak vendor yang hampir merugikan perusahaan berhasil dinegosiasi ulang karena catatan Sekar. Bahkan proposal yang membuat Arya dipuji dalam rapat direksi ternyata telah diperbaiki oleh Sekar pada malam sebelumnya. Arya merasa seperti orang yang baru menyadari bahwa seseorang selama ini berdiri di belakangnya memegang payung, sementara ia justru menuduh orang itu membawa hujan. Pak Jaya akhirnya memberanikan diri bicara. Ia menceritakan bahwa pada malam acara keluarga, Rangga memang bertemu pria asing di parkiran dan menerima amplop. Ia juga melihat Maya meminta salah satu staf membuka laptop acara sebelum presentasi bocor. Pak Jaya dulu tidak berani bicara karena takut dipecat, tetapi setelah melihat bukti mulai terbuka, ia tidak bisa diam lagi. Arya mendengar semuanya dengan wajah pucat. Istrinya bukan ceroboh, istrinya dijebak. Dan ia sebagai suami justru ikut berdiri di sisi orang yang menjebaknya. Arya menghadapi Maya malam itu. Ia bertanya apakah Maya tahu akun Sekar dipakai untuk membuka dokumen. Maya awalnya menyangkal, lalu menangis, berkata bahwa semua itu ide Rangga dan ia hanya takut kehilangan kesempatan membuktikan diri. Bu Ratih langsung membela Maya, mengatakan bahwa Maya masih muda dan mudah dipengaruhi. Arya menatap ibunya dengan lelah. Ma, saat Sekar dituduh, Mama tidak pernah bilang dia mungkin dijebak. Kenapa sekarang Maya langsung punya alasan? Bu Ratih terdiam. Pertanyaan itu menusuk tepat ke inti ketidakadilannya. Maya akhirnya mengakui sebagian, tetapi tetap menyalahkan Rangga. Ia berkata, ia hanya ingin Sekar tidak ikut campur karena takut semua rencananya gagal. Arya menatap adiknya seperti melihat orang asing. Sekar tidak ikut campur untuk menjatuhkanmu. Dia mencoba menyelamatkan kita. Maya menangis semakin keras, tetapi Arya tidak lagi mudah luluh. Ia sadar, air mata yang datang setelah bukti bukan selalu penyesalan. Kadang hanya ketakutan karena kebohongan tidak lagi punya tempat bersembunyi. Malam itu, Arya datang ke kantor Bu Laksmi untuk menemui Sekar. Ia membawa rekaman percakapan Maya dan Rangga, pengakuan Pak Jaya, serta salinan dokumen lama yang membuktikan kontribusi Sekar. Sekar keluar dari ruang rapat dengan wajah tenang. Arya menyerahkan map itu dan berkata, "Aku tahu ini tidak menembus apapun, tapi kali ini aku tidak mau terlambat berdiri di pihak yang benar." Sekar menerima map itu, lalu berkata, "Kebenaran memang seharusnya tidak menunggu istrimu diusir dulu, Mas." Kalimat itu membuat Arya menunduk. Ia ingin meminta maaf, tetapi kata maaf terasa terlalu kecil. Akhirnya Arya berkata, "Aku menyesal karena tidak percaya." Sekar menatapnya lama. "Yang paling menyakitkan bukan aku disebut bodoh. Yang paling menyakitkan adalah aku harus membuktikan bahwa aku tidak bodoh kepada suamiku sendiri." Arya tidak bisa menjawab. Ia ingin memegang tangan Sekar. Tetapi tangan itu dulu terlalu sering ia biarkan sendiri saat semua orang menyerangnya. Malam itu Sekar pergi lebih dulu. Sementara Arya tetap berdiri di lorong kantor Bu Laksmi. Ia baru memahami bahwa penyesalan tidak selalu berupa tangisan. Kadang, penyesalan adalah kesadaran bahwa orang yang kita sakiti sudah terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Forum bisnis lanjutan digelar di Ballroom Hotel Jakarta Pusat. Acara itu dihadiri investor, pemegang saham, beberapa media ekonomi, dan perwakilan perusahaan yang terlibat proyek Bekasi. Kusuma Raya datang dengan tekanan besar, karena hasil audit sementara sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Bu Ratih hadir dengan wajah keras, berusaha tetap terlihat bermartabat. Maya duduk di sampingnya dengan mata sembab, sementara Rangga tampak gelisah dan lebih banyak menatap ponsel. Sekar datang bersama Bu Laksmi dan Damar, membawa dokumen yang akan mengubah seluruh keadaan. Sekar naik ke podium bukan sebagai istri yang ingin mengadu, tetapi sebagai auditor yang memegang bukti. Ia membuka presentasi dengan menjelaskan bahwa manipulasi data proyek seringkali dimulai dari hal kecil, akun yang dipinjam, vendor yang terlihat resmi, dan keluarga yang terlalu percaya pada orang yang tampak membantu. Layar besar menampilkan kronologi kebocoran dokumen pada malam acara keluarga Kusuma. Waktu akses, perangkat, jaringan, dan lokasi dipaparkan rapi. Bukti menunjukkan bahwa akun Sekar dipakai dari perangkat berbeda,
Sementara Sekar saat itu tercatat berada di area dapur berdasarkan CCTV rumah. Setelah itu, Bu Laksmi menampilkan rekaman parkiran yang menunjukkan Rangga bertemu pria asing. Lalu muncul data aliran dana dari vendor rekomendasi Rangga ke rekening perantara. Salah satu rekening perantara terhubung dengan pembelian barang mewah yang dipesan atas nama Maya. Ruangan mulai riuh. Maya berdiri dan menangis, mengatakan bahwa ia dijebak Rangga. Namun layar berikutnya menampilkan pesan Maya kepada konsultan digital yang menyebarkan rumor tentang Sekar. Di sana tertulis jelas bahwa Sekar harus dibuat terlihat seperti menantu licik yang pura-pura bodoh. Bu Ratih mencoba berdiri dan membela putrinya. Ia berkata bahwa ini urusan keluarga dan tidak pantas dibuka di depan investor. Sekar menatapnya dengan tenang. Dulu ibu membuka tuduhan terhadap saya di depan keluarga besar dan mitra. Hari ini saya membuka bukti di depan pihak yang terdampak. Kalimat itu membuat Bu Ratih terdiam. Sekar tidak berteriak, tidak menghina, tetapi semua orang bisa merasakan beratnya kalimat itu. Kebenaran yang disusun rapi jauh lebih memalukan daripada amarah yang meledak. Rangga mencoba kabur dari ruangan, tetapi tim hukum sudah menunggu di pintu. Damar menyerahkan laporan tambahan tentang vendor-vendor terhubung dan pola penggelembungan biaya. Beberapa investor tampak marah karena proyek yang mereka danai hampir dipakai untuk skema pribadi. Arya berdiri dan mengakui bahwa ia gagal memeriksa peringatan istrinya. Ia juga menyatakan bahwa Kusuma Raya akan bekerja sama penuh dengan audit dan proses hukum. Suaranya terdengar berat, tetapi jelas. Untuk pertama kalinya, Arya membela Sekar di depan banyak orang. Namun pembelaan yang terlambat tidak bisa menghapus malam ketika Sekar berdiri sendirian. Maya kehilangan kendali. Ia berteriak bahwa semua ini terjadi karena Sekar ingin mempermalukan keluarga Kusuma. Sekar menatapnya tanpa emosi. Aku tidak mempermalukanmu, Maya. Aku hanya menyalakan lampu di ruangan yang kalian gunakan untuk menjebakku. Ruangan kembali hening. Bu Ratih menutup wajahnya. Bukan hanya karena malu pada investor, tetapi karena ia akhirnya melihat bahwa menantu yang ia sebut bodoh memiliki ketenangan yang tidak dimiliki anak kandungnya sendiri. Setelah forum selesai, beberapa media menunggu komentar Sekar. Ia hanya berkata bahwa proses hukum akan berjalan sesuai bukti dan bahwa Kusuma Raya masih bisa diselamatkan jika berani membersihkan diri. Saya tidak berdiri di sini untuk balas dendam. Saya berdiri untuk menghentikan kebohongan yang hampir menghancurkan banyak orang, katanya. Arya mendengar kalimat itu dari kejauhan. Ia ingin mendekat, tetapi tidak berani. Di hadapannya, Sekar tidak lagi tampak seperti istri yang menunggu pembelaan. Ia tampak seperti perempuan yang sudah menemukan kembali suara dan tempatnya sendiri. Setelah forum bisnis itu, nama keluarga Kusuma menjadi bahan pembicaraan. Investor menuntut audit penuh, media menyoroti keterlibatan Rangga, dan Maya dikritik karena dianggap menggunakan posisi keluarga untuk kepentingan pribadi. Bu Ratih tidak lagi bisa datang ke arisan sosialita dengan kepala tinggi. Orang-orang yang dulu memuji keluarganya, kini berbisik bahwa ia salah besar menilai menantu. Yang paling memalukan, banyak orang mulai menyebut bahwa Sekar justru lebih pantas memimpin evaluasi proyek daripada Maya yang selama ini dibanggakan. Rumah Kusuma terasa dingin. Rangga menghilang setelah proses hukum berjalan. Maya mengurung diri di kamar, dan Bu Ratih jatuh sakit karena tekanan. Saat berbaring, ia mulai menyadari banyak hal kecil yang dulu dilakukan Sekar. Tidak ada lagi teh hangat dengan takaran pas. Tidak ada yang mengingatkan obat darah tinggi. Tidak ada yang menenangkan pelayan saat ia marah, dan tidak ada yang membaca ulang dokumen Arya sebelum rapat pagi. Pelayan rumah akhirnya bercerita bahwa Sekar sering bekerja sampai larut malam memperbaiki laporan Arya. Bu Ratih menangis diam-diam, tetapi tangisnya tidak membuat masa lalu berubah. Maya juga mulai merasakan penyesalan, meski awalnya lebih banyak karena takut dihukum. Setelah beberapa hari, ia menemukan buku catatan lama Sekar di ruang kerja. Di dalamnya ada catatan tentang ulang tahun Maya, daftar makanan yang Maya suka, bahkan rencana membantu Maya belajar membaca laporan sederhana agar tidak diremehkan direksi. Maya menutup buku itu dengan tangan gemetar. Sekar yang ia benci ternyata pernah ingin membantunya.
ia merasa malu. Tetapi rasa malu itu datang setelah semua kerusakan terjadi. Akhirnya Bu Rati dan Maya datang ke kantor Bu Laksmi untuk menemui Sekar. Dulu mereka bisa masuk kemanapun dengan nama Kusuma. Tetapi hari itu mereka harus menunggu seperti tamu biasa. Setelah hampir 3 jam, Sekar keluar dari ruang rapat bersama Bu Laksmi. Bu Rati berdiri dengan wajah pucat dan memanggil, "Sekar, Nak." Sekar berhenti, tetapi wajahnya tetap tenang. "Ada keperluan apa, Bu Rati?" Panggilan itu membuat Bu Rati hampir menangis. Dulu ia tidak pernah benar-benar menerima Sekar sebagai anak. Sekarang kata Nak terdengar seperti kunci yang datang setelah pintu diganti. Di ruang tamu kecil, Bu Ratih meminta maaf. Ia mengaku salah karena menghina, menuduh, dan membiarkan Maya menjebak Sekar. Maya menangis dan berkata bahwa ia iri karena Sekar selalu terlihat tenang dan dicintai Arya, meski sebenarnya ia tidak tahu betapa banyak luka yang Sekar simpan. Namun setelah permintaan maaf itu, Bu Ratih mulai meminta Sekar membantu menyelamatkan Kusuma Raya dengan memberi rekomendasi audit positif jika perusahaan bekerja sama. Sekar menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Ibu datang karena menyesal menyakiti saya, atau karena Kusuma Raya sedang butuh nama Ayuningrat?" Bu Ratih terdiam terlalu lama. Diam itu menjawab lebih jujur daripada air mata. Bu Ratih akhirnya berlutut, dan Maya ikut menunduk di sampingnya. Bu Laksmi yang melihat dari luar ruangan tampak terkejut. Tetapi Sekar tidak terlihat puas. Ia hanya menatap 2 orang yang dulu membuatnya berdiri sendirian sebagai tertuduh. "Berdirilah, Bu. Maya, saya tidak membutuhkan kalian berlutut. Dulu kalian memaksa saya menunduk dengan fitnah. Sekarang kalian menunduk karena tahu saya bisa membantu. Kalian tetap belum belajar bertanya, apa yang saya rasakan?" Bu Ratih menangis semakin keras, sementara Maya tidak sanggup mengangkat wajah. Sekar akhirnya memberi jalan yang jelas. Kusuma Raya boleh mengajukan kerjasama audit lanjutan dengan syarat membuka semua data, menyerahkan Rangga dan vendor terkait kepada proses hukum, mencopot Maya dari posisi proyek sampai evaluasi selesai, dan membuat pernyataan resmi bahwa tuduhan terhadap Sekar adalah fitnah. Bu Ratih bertanya, apakah itu berarti Sekar memaafkan mereka? Sekar menjawab, "Itu berarti saya masih bisa menilai bisnis secara adil. Bukan berarti saya kembali menjadi menantu yang bisa kalian hina kapan saja." Kalimat itu menutup harapan Bu Ratih. Ia akhirnya memahami bahwa ada hubungan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan tangis dan lutut yang menyentuh lantai. Setelah semua kebenaran terbuka, Sekar semakin sibuk mengurus Ayuningrat Advisory dan proses hukum terhadap Rangga serta vendor bermasalah. Ia bekerja sampai malam, sering lupa makan, dan menolak istirahat karena merasa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bodoh seperti yang selama ini dikatakan. Bu Laksmi beberapa kali mengingatkan bahwa hidup Sekar tidak perlu terus menjadi pembelaan. Namun Sekar belum terbiasa berhenti. Selama 3 tahun, ia hidup di rumah yang membuatnya merasa semua pemikirannya harus disembunyikan agar tidak dianggap sok pintar. Setelah keluar, ia masih belajar untuk berbicara tanpa takut direndahkan. Damar Wicaksana hadir dengan cara yang tidak mengganggu. Ia tidak bertanya berlebihan tentang Arya, tidak memancing cerita sedih, dan tidak mencoba menjadi pahlawan. Ia datang sebagai rekan bisnis yang tepat waktu, membawa data yang dibutuhkan, dan sesekali meninggalkan makanan di ruang rapat ketika tahu Sekar belum makan siang. Suatu hari, Sekar bertanya kenapa ia memperhatikan hal kecil seperti itu. Damar menjawab, karena orang yang terlalu lama dianggap tidak berguna, sering lupa bahwa dirinya juga layak dijaga. Kalimat itu membuat Sekar terdiam. Di rumah Kusuma, ia terbiasa menjaga semua orang, tetapi jarang ada yang menjaganya. Suatu malam, Sekar pingsan di ruang kerja karena kelelahan. Ketika membuka mata, ia sudah berada di rumah sakit swasta, dan Damar duduk di kursi samping ranjang sambil membaca laporan. Sekar bertanya, kenapa ia ada di sana? Damar menjawab bahwa Bu Laksmi menelepon beberapa orang dan kebetulan ia paling dekat dengan rumah sakit. Nada bicaranya datar, tidak dramatis, seolah ia tidak ingin membuat Sekar merasa berutang. Sekar tersenyum lemah dan berkata bahwa Damar selalu bicara seperti sedang memimpin audit. Damar menutup laporan dan menjawab, kalau ini audit,
saya akan beri catatan merah untuk jadwal istirahat Anda. Untuk pertama kalinya setelah lama, Sekar tertawa kecil. Damar lalu berkata bahwa Sekar boleh kuat, tetapi tidak harus hidup seperti sedang membuktikan kepintarannya setiap hari. Sekar menatap langit-langit rumah sakit dan mengaku bahwa kata bodoh masih sering terngiang di kepalanya. Damar tidak langsung memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata, orang yang benar-benar cerdas tidak selalu paling keras bicara. Kadang ia hanya paling sabar menunggu data lengkap sebelum menjawab. Kalimat itu membuat mata Sekar panas, bukan karena ia langsung jatuh cinta, tetapi karena seseorang akhirnya melihat sifat yang dulu dipakai keluarga Kusuma untuk merendahkannya sebagai kekuatan. Di luar kamar, Arya berdiri membawa bunga. Ia datang setelah mendengar Sekar masuk rumah sakit. Namun langkahnya berhenti saat melihat Damar duduk di samping ranjang dan Sekar tertawa kecil. Dulu, Arya jarang melihat tawa itu, karena ia terlalu sibuk meminta Sekar bersabar menghadapi ibunya dan Maya. Sekretarisnya bertanya, apakah ia ingin masuk, tetapi Arya menggeleng. Ia meletakkan bunga itu di meja perawat tanpa nama pengirim, lalu pergi. Untuk pertama kalinya, ia belajar menyayangi tanpa menuntut terlihat. Namun pelajaran itu datang ketika ia sudah tidak lagi punya tempat di sisi Sekar. Beberapa hari kemudian, Rangga mencoba kabur setelah bukti hukumnya semakin lengkap. Ia membawa uang tunai dan beberapa dokumen palsu yang hendak dipakai untuk menyalahkan Maya sepenuhnya. Namun, Sekar dan Bu Laksmi sudah menyiapkan jebakan. Dokumen yang Rangga ambil melalui perantara adalah umpan, dan tempat pertemuannya dengan vendor bermasalah sudah diawasi tim hukum. Ketika Rangga sadar dirinya dijebak, ia menatap Sekar dengan kebencian. "Kamu cuma menantu yang dibuang, jangan merasa menang," katanya. Sekar mendekat dan menjawab tenang. Aku dibuang dari rumah yang tidak tahu cara menghargai. Itu bukan aibku. Rangga dibawa untuk proses hukum lanjutan. Saat melewati Sekar, ia berbisik bahwa Arya pasti akan memohon dan Sekar akhirnya kembali. Sekar tidak menoleh. Cinta yang baru percaya setelah bukti memaksa tidak selalu berhak menjadi jalan pulang, jawabnya. Damar mendengar kalimat itu, tetapi tidak bertanya apapun. Ia hanya berjalan di samping Sekar. Cukup dekat untuk menemani, cukup jauh untuk tidak memaksa. Bagi Sekar, sikap itu lebih berarti daripada janji besar, karena terlalu banyak orang dalam hidupnya ingin ia membuktikan diri tanpa pernah benar-benar mendengarnya. Rapat pemegang saham Kusuma Raya akhirnya digelar dengan pengawasan audit independen. Di ruangan itu hadir investor, direksi, tim hukum, perwakilan bank, dan pihak Ayuningrat Advisory. Sekar duduk bersama Bu Laksmi sebagai konsultan yang memegang data paling penting untuk menentukan kelanjutan proyek Bekasi. Arya hadir dengan laporan lengkap dan wajah yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ia membuka data internal, mengakui kelemahan pengawasan, memutus semua hubungan dengan vendor Rangga, dan menyetujui audit penuh. Ia tidak lagi memakai nama keluarga untuk menutupi kesalahan. Beberapa direktur lama Kusuma menolak syarat audit yang terlalu ketat. Mereka berkata bahwa membuka semua data sama saja mempermalukan perusahaan. Arya menatap mereka dan berkata, yang mempermalukan perusahaan bukan audit. Yang mempermalukan perusahaan adalah ketika kita mengabaikan orang yang memberi peringatan, lalu menyebutnya bodoh. Ruangan menjadi hening. Bu Ratih yang duduk di belakang Arya menunduk. Maya juga tidak berani mengangkat wajah. Dulu mereka mungkin akan menertawakan kalimat seperti itu. Sekarang, kalimat itu menjadi hukuman yang harus mereka dengar. Sekar membaca semua dokumen dengan teliti. Ia tidak menghancurkan Kusuma hanya karena mereka pernah menghancurkan hatinya, tetapi ia juga tidak memberi jalan mudah. Keputusannya jelas. Proyek Bekasi bisa dilanjutkan dengan syarat transparansi total, penggantian vendor, pembekuan posisi Maya sampai proses hukum selesai, pengembalian dana yang terindikasi diselewengkan, dan pernyataan resmi bahwa Sekar tidak pernah membocorkan dokumen. Dengan satu tanda tangan, Sekar tidak membakar habis rumah yang pernah mengusirnya. Namun ia juga tidak membiarkan rumah itu berdiri di atas kebohongan yang sama. Itulah balasan terakhirnya, bukan dendam buta, melainkan keadilan yang tidak bisa ditawar. Setelah rapat selesai, Bu Ratih mendekati Sekar. Ia tidak berlutut lagi, tetapi membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih," katanya dengan suara gemetar. Sekar menatapnya tenang. "Jangan berterima kasih kepada saya.
Pastikan keluarga Kusuma tidak pernah lagi menyebut perempuan bodoh hanya karena ia memilih diam. Bu Ratih menangis, tetapi Sekar tidak menunggu air mata itu berhenti. Ia sudah memberi kesempatan kepada perusahaan, bukan kepada mereka untuk mengulang peran lama dalam hidupnya. Ada batas yang harus dijaga agar luka tidak kembali menjadi penjara. Maya juga mendekat dengan wajah pucat. Ia meminta maaf karena iri, karena menjebak, dan karena tidak pernah melihat Sekar sebagai kakak ipar yang sebenarnya selalu mencoba membantunya. Sekar menatap Maya lama. Kamu tidak harus menyukaiku, Maya. Tapi kamu tidak berhak menghancurkan hidupku hanya karena kamu merasa kecil di hadapanku. Maya menangis tanpa suara. Kalimat itu menembus lebih dalam daripada amarah, karena Sekar tidak menghina balik. Justru karena Sekar tidak merendahkannya, Maya merasa semakin malu. Arya menemui Sekar di balkon kantor setelah semua orang pergi. Angin sore Jakarta bergerak pelan di antara gedung-gedung tinggi. Arya mengeluarkan cincin pernikahan Sekar yang selama ini ia simpan sejak hari Sekar pergi. Aku tidak akan memintamu memakainya lagi, katanya. Aku hanya ingin mengembalikannya. Ini milikmu, sebagai bukti bahwa dulu ada seseorang yang gagal mempercayaimu. Sekar menerima cincin itu tanpa air mata. Dulu benda kecil itu adalah simbol harapan. Sekarang, ia hanya menjadi pengingat bahwa harapan yang tidak dijaga bisa berubah menjadi pelajaran paling mahal. Sekar berkata, "Aku pernah sangat mencintaimu, Mas." Arya menjawab pelan bahwa ia tahu. Namun Sekar menggeleng. "Tidak, dulu Mas tidak tahu. Kalau tahu, Mas tidak akan membiarkan aku disebut bodoh dan dijebak di depan semua orang." Arya memejamkan mata. Kalimat itu lembut, tetapi menghancurkan. Ia ingin bertanya, apakah masih ada kesempatan? Tetapi ia menahan diri. Untuk pertama kalinya, ia menghormati batas yang dibuat Sekar. Mungkin itulah bentuk cinta paling terlambat yang masih bisa ia berikan. Tidak memaksanya kembali. Arya bertanya, apakah Damar adalah masa depan yang Sekar pilih? Sekar tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa Damar tidak pernah memintanya membuktikan bahwa ia pintar, tidak pernah menertawakan diamnya, dan tidak pernah membuatnya merasa harus mengecil agar orang lain nyaman. Jawaban itu cukup. Arya tersenyum pahit dan mundur satu langkah. Ia akhirnya mengerti bahwa cinta tidak selalu berhak pulang hanya karena menyesal. Ada pintu yang tertutup bukan karena tidak ada perasaan tersisa, tetapi karena orang di dalamnya sudah terlalu lama terluka saat menunggu seseorang mengetuk. 6 bulan kemudian, hidup semua orang berubah. Ayuningrat Advisory kembali aktif, di bawah kepemimpinan Sekar, dan mulai menangani banyak audit perusahaan keluarga. Kusuma Raya perlahan pulih, tetapi tidak lagi berdiri dengan kesombongan lama. Rangga menjalani proses hukum atas manipulasi vendor, pemalsuan dokumen, dan penggelembungan biaya. Maya harus mundur dari posisi proyek dan menjalani evaluasi panjang sebelum kembali dipercaya. Bu Ratih mulai menarik diri dari lingkaran sosialita dan ikut mendukung program literasi keuangan untuk perempuan muda. Banyak orang menyebutnya pencitraan, tetapi Bu Ratih tidak membantah. Ia hanya berkata bahwa ia pernah merendahkan perempuan cerdas karena terlalu sibuk melihat gaya bicara dan status. Arya tetap memimpin Kusuma Raya, tetapi ia berubah menjadi pria yang lebih tenang. Ia tidak lagi mengabaikan catatan kecil, tidak lagi membiarkan ibunya merendahkan orang, dan tidak lagi memakai kata keluarga untuk membenarkan ketidakadilan. Di laci meja kerjanya, ia menyimpan beberapa catatan tangan Sekar dari proyek lama. Bukan untuk berharap Sekar kembali, tetapi untuk mengingat bahwa orang yang paling banyak menyelamatkannya pernah ia biarkan disebut bodoh. Setiap kali ia hampir kembali menjadi pria lama yang mudah dipengaruhi tekanan keluarga, ia membuka catatan itu dan membaca tulisan Sekar. "Mas, angka yang terlalu rapi justru perlu dicurigai." Suatu sore, Arya menerima undangan acara amal Ayuningrat Advisory dan Wicaksana Capital. Di halaman utama, ada foto Sekar berdiri bersama peserta pelatihan audit muda dan Damar di sampingnya. Sekar tersenyum, bukan senyum formal untuk kamera, tetapi senyum yang benar-benar hidup. Sekretaris Arya bertanya, apakah ia akan hadir? Arya menatap foto itu lama, lalu menutup undangan perlahan. "Tidak,
katanya. Ketika ditanya kenapa, Arya menjawab, "Karena kali ini aku ingin menghormati kebahagiaannya dari jauh." Itu adalah keputusan paling dewasa yang pernah ia ambil, sekaligus salah satu yang paling menyakitkan. Di acara amal itu, Sekar berdiri di panggung sebagai pendiri program pelatihan audit untuk perempuan muda yang sering diremehkan karena tidak banyak bicara. Ia tidak lagi dikenal sebagai menantu bodoh tak berguna yang dijebak ipar dan mertua. Ia dikenal sebagai Sekar Ayuning Tias Ayuningrat, perempuan yang membalikkan keadaan dengan bukti, bukan teriakan. Setelah acara selesai, Damar menyerahkan secangkir teh hangat tanpa gula berlebihan. Sekar menerimanya dan bertanya, "Pak Damar ingat?" Damar menjawab, "Saya memperhatikan." Dua kata itu sederhana, tetapi bagi Sekar lebih hangat daripada banyak janji yang dulu tidak pernah ditepati. Damar tidak melamar dengan cara dramatis. Ia tidak meminta Sekar segera melupakan masa lalu. Ia hanya berkata, "Kalau suatu hari Sekar ingin berjalan bersama seseorang, saya akan berjalan pelan-pelan. Tidak di depan untuk menarik, tidak di belakang untuk menunggu jatuh, tapi di samping." Sekar menatapnya lama. "Aku masih punya banyak luka," katanya. Damar tersenyum. Luka tidak harus selesai dalam semalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sekar tidak merasa harus membuktikan dirinya pintar, berguna, atau pantas dihargai. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, jalan pelan-pelan saja." Malam itu, Bu Ratih duduk sendirian di ruang keluarga Kusuma. Rumah itu tetap besar, tetapi tidak lagi terasa penuh kemenangan. Di meja, masih ada foto keluarga lama yang kini terasa seperti potongan kehidupan yang tidak bisa diperbaiki. Ia mengingat malam ketika ia menyebut Sekar menantu bodoh tak berguna, membiarkan Maya menjebaknya dan mengusirnya dari rumah. Kini, setiap kali kata bodoh muncul di pikirannya, Bu Ratih merasa kata itu kembali menghantam dirinya sendiri. Karena orang yang ia sebut bodoh, ternyata satu-satunya orang yang paling jernih melihat kebusukan di rumah itu. Maya berdiri di depan cermin kamarnya, tidak lagi memakai senyum manja seperti dulu. Ia menyimpan buku catatan Sekar yang pernah ia temukan, bukan untuk meniru, tetapi untuk mengingat bahwa iri bisa membuat seseorang menghancurkan orang yang sebenarnya ingin membantunya. Ia tahu, permintaan maafnya tidak otomatis menghapus luka Sekar. Namun setidaknya, setiap kali ia hampir menyalahkan orang lain atas kegagalannya, ia membaca satu kalimat yang pernah ditulis Sekar. Orang yang takut belajar akan selalu merasa terancam oleh orang yang teliti. Maya menangis setiap kali membacanya. Arya berdiri di ruang makan yang dulu menjadi tempat Sekar sering menunggunya pulang. Meja itu kosong. Tidak ada kopi hangat, tidak ada catatan kecil, tidak ada suara lembut yang bertanya apakah ia sudah makan. Ia membuka ponsel dan mengetik pesan untuk Sekar. "Maaf, semoga kamu bahagia." Lama ia menatap pesan itu, lalu ia menghapusnya. Bukan karena ia tidak menyesal, tetapi karena ia tahu Sekar tidak membutuhkan pesan itu lagi. Penyesalan yang terlambat tidak boleh menjadi beban baru bagi orang yang sudah berhasil keluar dari luka lama. Di tempat lain, Sekar berjalan di taman setelah acara amal bersama Damar dan para peserta pelatihan yang tertawa membawa sertifikat. Ia menyentuh liontin kecil peninggalan ayahnya yang kini selalu ia pakai. Liontin itu sederhana, tidak mencolok, tetapi menjadi pengingat bahwa dirinya pernah hampir kehilangan suara karena terlalu lama hidup di rumah yang tidak mau mendengar. Sekar pernah dihina, dijebak, dan disebut tidak berguna. Namun ia tidak membalas dengan menjadi sekejam orang-orang yang menyakitinya. Ia membuka kebenaran, menjaga martabat, dan memilih dirinya sendiri. Cerita ini bukan tentang menantu bodoh yang tiba-tiba menjadi pintar. Ini tentang perempuan cerdas yang terlalu lama memilih diam demi menjaga keluarga, sampai orang-orang mengira diamnya adalah kelemahan. Ia tidak menang karena Maya jatuh, bukan karena Bu Ratih menunduk, dan bukan karena Arya akhirnya menyesal. Sekar menang karena ia berhenti meminta dipercaya oleh orang-orang yang baru mau mendengar setelah bukti memaksa mereka diam. Pada akhirnya, keluarga Kusuma hanya bisa memahami satu hal yang terlambat mereka sadari. Orang yang terlihat diam belum tentu bodoh.
Dan orang yang paling sering diremehkan bisa menjadi satu-satunya alasan keadaan akhirnya berbalik.